Nah, halo lagi. Sekarang kita mau bikin proses.php. Ini kan tadi kita udah bikin form pakai action sama dengan proses.php. Jadi kalau kita mau bikin proses.php-nya, ini berarti kan file PHP pasti awalnya kayak gitu kan. Nah, kita save-nya namanya mesti persis sama, proses.php. Kok .hp sialan? Save as. Ini di-delete aja nih. .hp apaan .hp? Yes. Proses.php. Nah, gue ngajarin lu pakai Notepad++ ya, karena ini jadi berwarna teksnya. Pokoknya dia ngebantu, enak. Terus apa ya? Proses tuh kan pertama kita mesti ambilin data dari form kan. Masa kerja, jumlah anak, golongan, nama, NIP. Jadi pertama kita pakai $post. Jadi misalnya $NIP nih buat nomor induk pegawai kan. Kita pakai buat dapat datanya kita pakai $post. Begini petik 1. Terus habis itu ini namanya itu sesuai yang name yang ada di sini nih, yang ada di form ini. Ini kan mirip kayak nulis index array gitu kan, NIP gitu. Habis itu $nama sama dengan $post. Kayak gitu, pakai petik 1, nama itu sesuai yang di sini kan. Nah, ini nama. Golongan, jumlah anak. Golongan. Nah, kalau nama gua kan udah sama persis sih namanya, jadi udah enak golongan gitu kan. Jadi gampang apalnya. Golongan, jumlah anak, masa kerja. Jumlah anak, variabelnya gue bikin sama persis saja namanya biar nanti nggak lupa yang mana tuh siapa gitu kan. Jumlah anak, terus masa kerja ya, oh iya, $post, langsung aja masa kerja. Nah gitu. Kalau udah gini, kita kan masih ada beberapa data yang kita belum tahu nih. Misalnya kita kan masih input juga. Mana ya tadi? T ya tadi. Kita kan juga mesti input. Yalah, karyawan. Ini structure. Kita kan masih input selain yang udah diketahui, kita masih input gaji, tunjangan anak. Nah, kita lihat syarat yang dikasih Maulidin nih. Gaji kalau golongan A misalnya 2.000, tapi kalau golongan B gajinya cuma 1.000 kan. Nah, jadi di sini kita pakai if conditionnya pakai kurung biasa. Nah, bisa statementnya pakai kurung kurawal. Nah, conditionnya itu kan dolar golongan sama dengannya masih 2, karena kalau 1 itu kan operator apa ya, penugasan kan. Kalau sama dengannya 2 itu operator logika jadinya A. Nah, boleh juga udah tambahin atau dolar golongan sama dengan A kecil. Siapa tahu ada yang nulisnya A kecil gitu kan, nggak penting sih sebenarnya. Nah, kalau udah kayak gini, berarti kan dolar gajinya berapa ya tadi? 2.000 kan, 2.000. Nah, terus else, kita bisa pakai else if sama kondisi pakai kurung biasa, habis itu statementnya pakai kurung kurawal. Nah, ini kan kondisinya golongan sama dengan B atau dolar golongan sama dengan B gitu kan. Nah, statementnya gaji sama dengan 1.000. Nah, else ini sih tambahan doang ya, nggak harus else. Misalnya kita die salah golongan gitu. Nah, kalau die itu berarti dia nggak bakal lanjut ke bawah lagi. Jadi kalau misalnya kita salah nulis golongan, datanya nggak bakal diinsert ke tabel gitu. Gunanya itu. Terus abis golongan apa lagi ya? Maksudnya abis gaji, dolar gaji kan. Kita bisa lihat di sini nih, tunjangan anak tuh syaratnya kalau anaknya 0, kalau 1 sampai 3 10% gaji, kalau 3 20% gaji. Jadi pakai if lagi kan, if kurung biasa sama kurung kurawal. Nah, kurung biasanya if dolar jumlah anak sama dengan 0 ya kan. Kalau sama dengan 0 kan udah pasti tunjangan anak
sama dengan 0. Nah, else if jumlah anak lebih kecil sama dengan 3. Nah, kayak kurung berawal kan kalau statementnya. Tunjangan anak sama dengan 10% gaji. 10% gaji itu 0,1 kali gaji ya kan, kali dolar gaji, karena kan 0,1 itu 10%. Nah, else if ntar ya, gimana ya, else doang aja ya, else doang. Nah, kalau else tuh nggak usah pakai kurung biasa, karena kan nggak usah pakai kondisi lagi kan. Else tunjangan anak sama dengan 20% gaji kan, kalau dia lebih besar dari 3 jumlah anaknya, 20% gaji. Nah, ada gitu. Habis tunjangan anak, tunjangan masa kerja. Tunjangan masa kerja tuh batasnya 5 tahun. Kalau 5 tahun 50%, kalau lebih kecil 50 itu berarti 10% doang. Nah, jadi dolar itu berdasarkan dolar masa kerja ya kan. Yang mau dilihat tuh masa kerjanya. Kalau masa kerjanya lebih besar sama dengan 5, maka dolar tunjangan masa kerja sama dengan berapa ya? 50% gaji, berarti 0,5 kali gaji kan, kali dolar gaji. Aduh, salah terus. Nah, else kalau bukan itu berarti dolar tunjangan gajinya tunjangan masa kerjanya cuma 10%. Berarti 0,1 kali dolar gaji. Oke. Nah, udah dapat semua belum ya? Oh, belum. Ada total gaji. Gaji total. Gaji total paling gampang dong kan, sama dengan tinggal ditambahin dolar gaji ditambah dolar tunjangan anak ditambah dolar tunjangan masa kerja. Nah, udah jadi nih. Kita udah dapat semua data yang mau kita isi ke tabel ini ya kan. Berarti tinggal pakai query. Jadi formatnya mysql underscore query. Habis itu ini apa namanya, perintahnya koma dollar connect. Oh iya ya, gue lupa. Dollar connect itu adalah variabel yang kita gunakan untuk connect ke server, dan lagi gue lupa. Ternyata kita harus connect ke servernya kan. Lupa gue. Nah, dollar connect sama dengan mysql underscore connect. Nah, kalau connect itu apa ya? Apa namanya? Formatnya server name, habis itu nama server, habis itu nama user, habis itu nama password, habis itu password. Nama servernya localhost karena itu. Nah, nama username-nya itu defaultnya tuh root. Kalau download XAMPP pasti nanti awalnya username lu root gitu. Terus passwordnya kosong gitu. Tapi nanti kalau nggak salah kita bisa ubah deh. Gue udah lupa tapi caranya. Oh iya, connect tuh pakai or die aja ya. Jadi kalau gagal connect kalau gagal connect dia die. MySQL underscore error. Nah, MySQL underscore error tuh gunanya kalau kita gagal di sini dia kasih tahu errornya apaan gitu. Jadi sebenarnya penting sih buat kita. Kadang-kadang kan kalau ada error supaya kita tahu errornya di mana, terus kita bisa betulin gitu. Nah, jadi kita pakai dollar connect ini tuh variabel yang kita gunakan untuk connect gitu ya. Gue nggak ngerti maksudnya gimana. Pokoknya harus pakai variabel yang itu gitu. Nah, ini kan nanti panjang nih, insert into bla bla bla. Nah, biasanya dipakein variabel kayak gini. Jadi berarti kita kan mesti kasih tahu kan ke komputernya dollar $q itu apaan gitu. Nah, dollar $q itu adalah insert into nama tabel. Nama tabelnya kan apa ya tadi? Pegawai ya? Karyawan huruf kecil. Buset deh nge-lag. Karyawan. Nah, habis itu dalam kurung fieldnya semua kan yang mau kita isiin. Nah, kecuali nomor, karena nomor itu kan nanti dia ngisi sendiri nih. Jadi kita nggak usah isi nomor lagi. Jadi di sini kita sebut semua nama field kecuali nomor. Nah, nama field ini masih sama persis dengan yang ada di PHP admin. Nah, enaknya kalau di sini kita bisa ganti baris seenak jidat. Jadi misalnya di sini kita bikinnya ganti baris di sini, misalnya NIP, ini di atas deh. Misalnya ini NIP, terus apa ya? Nama,
Jadi ini tuh masih, jadi satu baris atau beberapa baris tuh dianggap sama PHP enak. NIP nama, golongan, jumlah anak, golongan, jumlah anak, masa kerja, gaji, masa kerja, gaji, tunjangan anak ya, tunjangan anak, tunjangan anak, tunjangan masa kerja, sama gaji total. Gaji total kan bukan total gaji ya. Nah, jadi yang nama-nama field di sini tuh masih sama persis dengan yang ada di PHP My Admin itu. Nah, habis kita tutup, di bawah masih kita tulis values. Jadi values itu yang mau kita masukin, misalnya NIP-nya tuh berapa gitu, kita masukin ke sini gitu. Nah, ini sama juga, kita pakai ganti-ganti baris saja biar enak lihatnya. Ini kan berarti di sini mestinya ya. Nah, pertama kita masukin NIP-nya. NIP-nya itu kita tahu dolar NIP. Habis itu nama, dolar nama. Nah, tapi mesti hati-hati nih. Nama itu kan teks varchar kan. Nah, jadi dia string bentuknya. Karena itu kita mesti kasih petik 1 gitu. Nah, golongan itu dolar golongan. Oh, ini juga mesti pakai petik karena kan varchar, string bentuknya, tipenya. Jumlah anak, nah jumlah anak nggak perlu karena kan angka int kan jumlah anak. Terus masa kerja tuh nilainya dolar masa kerja, ini juga int, jadi nggak usah. Dolar gaji, dolar tunjangan anak, semuanya udah angka nih kan, jadi nggak usah kasih petik-petikan lagi. Dolar masa kerja, dolar gaji total. Jadi sebenarnya petik itu dia ngubah tipe variabel ini. Jadi ini tipe variabelnya berubah dari nggak tahu apa jadi string gitu, kayaknya gitu deh. Gue baca-baca sih kayak gitu kayaknya. Terus apa lagi ya? Udah deh, insert into. Nah, kalau kayak gini kan kita nggak tahu nih apakah nanti dia berhasil atau enggak gitu kan. Nah, supaya kita tahu apakah berhasil atau enggak, kita kasih if di sini. If. Nah, if kayak gini tuh agak kebingungin ya, tapi sebenarnya gampang. Jadi kalau MySQL query-nya ini berhasil, berarti dia nilainya benar. Maka if nanti dia masuk ke statement ini ya kan. Nah, kalau misalnya ternyata di kode SQL kita ini ada error, berarti kan di dalam sini error. Nanti dia akan menilai salah, jadi dia masuknya ke dalam else-nya ini. Nah, jadi sebenarnya gitu doang. Kok bisa ada MySQL query di dalam if tuh sebenarnya gitu doang. Ini juga gue dulu bingung banget. Nah, jadi kalau misalnya berhasil kan, berarti kalau berhasil echo misalnya berhasil atau apa ya, data telah dimasukkan misalnya gitu, dimasukkan atau gimana, gue nggak tahu. Jarang sih ada yang bahasa Indonesia. Kalau gagal, maaf Anda belum beruntung. Jangan, kalau gagal pakai die MySQL error biar kita tahu errornya di mana ya kan, errornya apa yang error gitu. Nah, jadi kalau misalnya ya, jadi kayak udah jadi nih. Udah jadi belum ya? Udah jadi nih. Jadi kita dari form ini kita masukin misalnya NIP-nya gue nggak tahu berapa, 1, 2, 3, 4. Namanya misalnya Kevin, golongannya A, jumlah anaknya 3, masa kerjanya 5. Nah, kita submit. No database selected. Oh iya ya, gue lupa select database ya. Nah, itulah gunanya kalau misalnya kita pakai MySQL error di sini, dia jadi ngasih tahu errornya di mana. Errornya itu database database selected. Jadi kita bisa tahu cara ngebetulinnya gimana gitu. Ternyata gue lupa. Iya ya. Select database itu MySQL underscore select database db select db. Nah, di sini kita mesti masukin nama tabelnya, nama database-nya. Jadi pas kita bikin tadi kan, kalau kita lupa kita bisa lihat di sini nih database. Oh, database namanya T. Iya, jelek banget namanya T. Nah, coba lagi di refresh, continue. Nah, data telah dimasukkan, berarti maksudnya udah masuk nih. Kita tinggal browse. Jadi kalau kita udah buka tabelnya, kita browse, nanti kita bisa lihat isi tabelnya. Nah, ini isi tabelnya nih. Nah, udah masuk, bener kan, berarti ini golongan A. Jumlah anak 3, masuk aja 5. Nah, gaji 2000. Tunjangan anak tuh kan kalau anak 1 sampai 3
10% dari gaji. Bener, 2000. Jangan masa kerja, karena udah 5 tahun berarti jadi 50% gaji. Berarti ini udah bener kan semua penghitungannya. Data telah dimasukkan. Nah, kita bisa masukin lagi nih kalau mau iseng-iseng. Salah ketik, ya udahlah. Nah, Leo misalnya golongan B, 5 anak, 9. Masa kerja 1. Submit. Data telah dimasukkan. Nah, kalau kita refresh, jangan refresh ya. Browse di sini. Nah, nambah ada lagi kan 1. Ini namanya 1 record ya. 1 baris itu 1 record gitu. Nah, berarti udah berhasil deh kita proses .php-nya. Nah, satu lagi yang mau kita kerjain tuh tampilan.php. Tampilannya yang mungkin rada susah juga. Tapi sebenarnya kalau kita udah ngerti gampang sih. Cuman ya gitu deh, ngertiinnya yang gampang, ngertiin yang susah. Nah, tampil.php. Ya, salah ketik lagi. Tampil.php. Di tampilan ini kita mau bikin kita mau bikin HTML kan pasti, karena ini yang ditampilkan. Jadi di dalam ini masih ada PHP. Bentar, pertama kita mesti connect dulu. Tinggal copy dari sini, connect, terus select database biar nggak lupa. Nah, kalau udah kita mau bikin tabel ya kan, kita maunya tampilan itu dalam bentuk tabel. Tabelnya itu ya kira-kira menyerupai kayak gini gitu ya kan. Jadi nanti mau ada 10 field nih, 10 kolom berarti tabelnya. Nah, bikin tabel berarti mesti pakai HTML kan, karena itu kita pakai echo HTML. Jadi HTML tuh bisa dimasukin ke dalam echo-nya PHP. HTML body, terus table misalnya, langsung table border sama dengan 1 misalnya kan. Nah, ada masalah nih kalau border sama dengan 1. Di sini kan ada petik nih, padahal echo-nya kan udah pakai petik kan. Nah, masalahnya nanti kalau PHP itu membacanya echo, nanti yang di echo cuma yang di dalam petik ini ya kan. Nanti 1 ini PHP bingung ini apaan gitu, nanti entah ini jadinya error atau ini nggak kecetak gitu kan. Karena itu kalau di PHP mau pasang petik lagi di dalam petik tuh bisa pakai garis miring yang ke bawah, yang di bawahnya backspace bukan yang tanda tanya. Nah, kalau kayak gini tanda petik ini jadi dibaca kayak tanda petik biasa gitu, bukan tanda petik yang yang kode gini ya. Jadi nanti PHP nggak bakal bingung kalau kayak gini. Nah, table, ini table, tutup, jangan langsung bikin tutup ya biar nggak lupa. Nah, kalau udah gini, ntar deh, sorry, kasih center biar enak. Nah, tabel ini kan pertama kita mau bikin ada table row pertama itu headernya kan, ya headernya ya kan, headernya itu nanti ada nomor, terus ada apa lagi ya, banyak. Nah, ada 10 kan berarti. Nah, supaya cepat gua copy paste dulu yang kosong 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, habis baru gua kasih NIP. NIP, habis itu nama, terus jumlah anak dulu atau itu dulu ya, golongan dulu. Golongan, jumlah anak, terus masa kerja, terus tunjangannya apa dulu ya, gue lupa lagi. Ini gaji dulu, gaji, terus tunjangannya masa kerja dulu atau anak dulu ya, tunjangan anak dulu, tunjangan masa kerja, gaji total. Nah, berarti udah habis kan TR-nya, kita tutup. Nah, jadi tabel ini ada 10 kolom nih, gila banyak banget ya. Nah, terus di table row yang berikutnya kita kan mau masukin data-data dari ini kan, data-data dari tabel ini yang kita nggak tahu berapa jumlahnya, karena kita bisa berubah-ubah jumlahnya kan kalau tiap kali kita masukin. Nah, karena itu kita mesti pakai fetch array nanti. Nah, jadi kita sekarang echo-nya kita putus dulu di sini. Terus nanti di bawah kita sambung lagi echo kan. Nah, kita sambung echo di sini. Nah, di tengah-tengah ini kita mau sisipkan setiap data yang ada di tabel ini. Nah, pertama-tama kita mesti masukin seluruh data itu ke dalam satu variabel. Misalnya $table nih misalnya. $table sama dengan mysql_query ya kan.
query query kan apa namanya, perintah, koma dollar connect. Nah, perintahnya itu yang mau kita select kan semua. Jadi select bintang. Bintang tuh artinya select semua. Select all from nama tabel. Nama tabelnya tadi apa ya? Karyawan ya, karyawan. Nah, jadi kita select semua dari tabel karyawan, kita masukin ke dollar table. Nah, kalau udah kita mau, yang kita mau cari adalah yang kita mau sisipkan tuh adalah per baris ya kan. Jadi gimana ya? Karena kan kita pakai TR nih, jadi kita masukinnya masih per baris gitu, satu baris demi satu baris gitu. Jadi misalnya dollar row itu nanti isinya cuma satu baris maunya kan. Dollar row sama dengan MySQL underscore fetch array. Nah, fungsi fetch array ini adalah untuk mengambil satu baris doang. Nah, jadi kalau pertama kali kita fetch array itu kita dapat baris pertama. Jadi yang isinya Kevin ini kan. Centong buat apa sih? Terus nanti kalau misalnya kita fetch array lagi, kita bakal dapat data baris kedua. Baris kedua tuh yang isinya Leo ini maksudnya. Nah, supaya dia ngambil data terus sampai habis, maka kita pakai while ini maka itu. Nah, jadi sama kayak yang if tadi, dollar row sama dengan MySQL fetch array. Nah, kalau fetch array ini berhasil, maka dia akan masuk ke sini ya kan. Nah, begitu ini gagal, maka while ini kan kondisinya tidak memenuhi lagi, maka dia akan akan lanjut ke bawah. Kapan dia akan gagal itu adalah kalau dia sudah mencapai baris terakhir. Jadi kalau misalnya kita udah fetch array 2 kali nih, fetch array lagi, maka dia kan mau nyari data baris ketiga kan, padahal di sini nggak ada baris ketiga gitu. Karena itu dia berhenti sampai sini while-nya. Dia langsung lanjut, tutup table, tutup center, tutup body, tutup HTML gitu. Nah, jadi justru itu yang kita mau. Karena itu dari sini kan kita udah dapat satu baris doang nih yang mau kita yang mau kita tampilkan. Jadi kita pakai TR ya kan. TR kan buat satu baris, table row, baris baru gitu. TR. Nah, TD kan table data. Kita masukin satu-satu nih. Pertama kan kita masih masukin nomor. Pokoknya semua kita pakai dollar row. Nah, terus habis itu nama apa ya? Nama array-nya berarti nomor kita. Nah, nama gimana ya? Fetch array itu jadi dia ngisi dollar row ini dengan satu baris data kan, satu record. Jadi di dollar row ini pun dia masih ada banyak data kan, ada nomor, ada NIP, ada nama, ada golongan gitu. Isinya tuh satu baris begini gitu. Jadi misalnya kita mau ambil nomornya doang, berarti dollar row dan kurung nomor ya. Nah, ini kurung siku ya, bukan kurung biasa, ini kurung siku. Nah, jadi habis itu kita lihat di sini, habis nomor kan NIP. Nah, berarti ini kita tinggal dollar row NIP. Nah, NIP ini menyesuaikan dengan nama di PHP MyAdmin tabel yang di sini. Jadi ini NIP ya, kebetulan gue bikinnya sama kan, jadi NIP, tetap NIP gitu namanya. TD lagi, biar cepet gue copy paste gini 6, 7, 8, 9, 10. Nah, salah deh, kalau mau copy itu sekalian ininya ya, sekalian dollar row nya. Nah, asik deh. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, habis NIP terus nama. Aduh, kok gitu? Nama, golongan, jumlah anak. Ups, masih pakai underscore ya. Kan menyesuaikan itu. PHP MyAdmin. Jumlah lagi. Masa kerja. Gaji. Aduh, ganji lagi. Tunjangan anak. Aduh, lupa. Underscore. Terus tunjangan masa kerja. Terus yang terakhir gaji total. Nah, kayaknya udah jadi nih. Jadi belum ya? Kalau nggak ada yang salah sih mestinya udah jadi. Localhost apa tadi? Aduh, makanya jadi lupa terus namanya. Tampil.php.
Wah, parse error. Line 23. Parse error. Kenapa ya? While $row sama dengan ini. Expected t while, unexpected t while. Oh, bingung gua. Kenapa error ya? While $row sama dengan MySQL fetch rate tabel. Setahu gue bener nih padahal. Oh, ini kurang titik koma ya. Iya. Coba lagi di refresh. Parse error. Line 24. Unexpected apa? Oh iya, ini kok TR. Ini kan kode HTML, berarti masih di dalam echo ya. Sorry gue lupa. Echo. Nah gini. Nah itu masih jadi abu-abu tuh bener. Nah kayak gini. Nah udah jadi. Nah berarti PHP kita udah berhasil kan ini. Kalau misalnya kita balik ke form.html, misalnya kita masukin lagi data nama tuh apa ya, nama, oh iya namanya siapa ya, Mario misalnya, gue nggak ada ide soalnya. Golongannya C deh misalnya nih, C. Jumlah anaknya 1, masa kerja 3. Nah submit. Salah golongan. Terus kalau kita browse di sini dia nggak nambah datanya kan, karena kita pakai die di atas. Berarti udah berhasil ini die-nya. Mana sih yang ini ya? Yang ini bener. Yang ini kan dia masuk sini. Nah salah golongan, kita back, kita ganti misalnya golongan A. Nah baru udah berhasil, data telah dimasukkan. Nah kalau ini kita refresh pasti harusnya keluar. Nah gitu. Berarti PHP-nya udah bener kan ini. Nah kalau soal CSS-nya ya, gue juga belum ngerti nih, jadi gue nggak bakal bikin dulu. Kalau misalnya gue ngerti baru gue bikin videonya. Nah kayaknya gini doang deh PHP-nya. Ya nggak doang sih, maksudnya kayaknya udah selesai deh. Tambahin CSS. Iya tambahin CSS nih gue belum ngerti. Gue coba error mulu, kalau nggak ada. Jadi nggak ada efeknya, nggak tahu kenapa. Jadi gitu deh. Kalau mau ngulangin yang penting tuh pertama yang penting bikin tabel ya. Bikin tabel tuh pakai PHP MyAdmin kan, gampang. Yang penting tipe datanya bener. Terus auto increment tuh AI jangan lupa. Nah terus bikin form, yang penting apa ya? Yang penting tuh method post, terus actionnya namanya sama persis sama PHP filenya ini. Kalau type kan text semua kecuali ini submit ya kan. Terus name-nya juga penting nih. Name-nya bikin yang gampang diingat gitu. Di proses.php yang penting kan $post. Moga-moga udah ngerti kan. Terus habis itu if else ini formatnya masih inget. Terus satu lagi tuh insert into nama tabel, habis itu sebutin nama-nama fieldnya, habis itu sebutin valuesnya ini kan dalam bentuk variabel kita kan taruhnya. Terus udah deh. Kalau tampil.php mungkin yang rada susah tuh di fetch array-nya ini ya. Jadi dia row itu dia ngambil satu baris dari tabel gitu kan, urut ngambil dari atas. Dia berhasil ngambil lagi sampai ke yang paling bawah, dia error karena udah nggak ada lagi kan. Error, maka while-nya ini jadi dia keluar dari while-nya ini, while loop-nya ini. Habis itu dia tutup table. Jadi itu ya jadi intinya ini kan buka tabel. Nah, sampai sini tabelnya sebenarnya belum selesai kan. Jadi kita tambahin table row di sini. Kalau udah baru tabelnya kita tutup. Nah, kayaknya itu aja deh yang perlu kita pelajarin di PHP, kecuali CSS-nya ini gua ngomong PHP-nya doang sama HTML kan buat bikin formnya. Oke, makasih ya udah nonton video ini. Moga-moga nanti gue bisa bikin CSS-nya deh. Thank you.